Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semangat belajarnya terus meningkat ya. Nah, bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai materinya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membantu kita untuk bisa memahami materi hari ini ya. Nah, materi hari ini adalah tentang menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, Ananda semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan Ananda mampu menemukan informasi yang terkandung dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, mampu memahami perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, masih ada yang ingat nggak apa itu buku fiksi dan non-fiksi? Jika dilihat dari sumber pengembangan ide, jenis buku itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, buku fiksi. Yang kedua itu ada buku non-fiksi. Nah, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan yang bersifat imajinatif atau sering disebut dengan hayalan. Isinya murni rekayasa tanpa ada kaitannya dengan dunia nyata. Berbeda terbalik dengan buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi atau paparan ilmu pengetahuan yang benar adanya sesuai dengan fakta. Nah, kira-kira kalau dilihat dari pengertiannya, ada yang tahu nggak contoh buku fiksi itu seperti apa? Dan contoh dari buku non-fiksi itu seperti apa? Benar sekali. Contoh buku fiksi itu bisa aja berupa novel, antologi cerpen, antologi puisi, komik, dongeng, dan lainnya. Sedangkan contoh dari buku non-fiksi bisa berupa ensiklopedia, dokumenter, karya ilmiah seperti tesis, skripsi, disertasi, artikel, jurnal, maupun tentang buku-buku pelajaran. Jadi, sebenarnya di kehidupan kita ini penuh dengan buku fiksi dan non-fiksi. Kalau di sekolah, buku pelajaran yang abang-abang bawa semua, itu pasti contoh dari buku non-fiksi. Nah, bagaimana sih cara kita menemukan informasi dari buku, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi? Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan ketika menemukan informasi sebuah buku. Yang pertama bisa dari sinopsis buku, yang kedua bisa dari indeks buku. Nah, sinopsis ini biasanya berada pada bagian belakang buku ataupun cover bagian belakang buku. Nah, sinopsis itu adalah ringkasan cerita yang berisi cuplikan seluruh adegan sehingga membentuk tema cerita. Ketika kita membaca sinopsis yang pada bagian belakang buku, biasanya kita bisa mengetahui gambaran umum, oh ini isi ceritanya. Tapi pada umumnya buku fiksi dan non-fiksi itu pasti memiliki yang namanya sinopsis. Lalu bagaimana dengan indeks? Indeks memuat istilah, kata penting, atau nama orang yang tersusun berdasarkan abjad dengan tujuan memudahkan pembaca menemukan istilah ataupun kata-kata penting yang ada di dalam buku. Nah, biasanya indeks ini terdapat pada halaman-halaman terakhir buku. Nah, biasanya di sini memuat tentang kata-kata penting ataupun nama istilah yang disertai dengan halamannya. Jadi, ketika
kita ingin mencari arti dari kata-kata penting itu, kita cukup mencari halaman yang tertera pada bagian indeks. Nah, indeks ini hanya ditemukan pada buku-buku yang bersifat non-fiksi. Kemudian, apa aja nih perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi? Yang pertama, kalau di fiksi bersifat imajinatif atau biasa disebut dengan rekaan ataupun hayalan. Sedangkan di non-fiksi bersifat informatif. Nah, kalau di fiksi tidak membutuhkan pengamatan, sedangkan di non-fiksi harus membutuhkan yang namanya pengamatan. Di fiksi tidak perlu pertanggungjawaban karena bersifat rekayasa, sedangkan di non-fiksi harus dipertanggungjawabkan karena bersifat ilmiah. Sedangkan di fiksi bersifat hayalan, kalau di non-fiksi harus berdasarkan data. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi adalah bahasa konotatif, sedangkan pada non-fiksi bersifat denotatif. Nah, fiksi tidak memiliki indeks, sedangkan di non-fiksi harus memiliki indeks. Nah, bagaimana abang-abang semuanya? Kira-kira udah paham belum tentang buku fiksi dan non-fiksi? Pasti sudah kan? Nah, ada sebuah kutipan terbaik yang bisa kita ambil dari Terelie, di mana Terelie ini adalah seorang penulis terkenal. Salah satu novel yang ia tuliskan adalah hujan, bumi, matahari, maupun daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Nah, kalau nggak salah Ustazah gitu sih judulnya. Nanti kalau salah boleh dikomentari ya. Nah, bagaimana kutipan yang terbaiknya itu? Nah, jangan terlalu sedih kehilangan orang lain. Ingatlah nasihat lama ini. Ketika seseorang hadir dalam hidup kita, bukan berarti dia akan selalu bersama kita. Boleh jadi maksud terbesarnya adalah agar kita belajar dari hal menyakitkan setelah dia pergi, menjadikan kita lebih kokoh dan tidak cengeng. Bukan hanya ketika kehilangan orang lain, ketika kita kehilangan harapan yang besar, contoh juara. Ternyata kita pada semester ini tidak mendapatkan juara yang kita harapkan. Bisa aja ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kejadian itu. Mungkin semangat belajar kita harus kita tingkatkan. Waktu belajar kita harus lebih ditingkatkan. Waktu bermain gamenya harus dikurangi. Dan lain sebagainya. Jadi, apapun itu harus tetap berusaha melakukan yang terbaik. Harus lebih tangguh dan lebih kokoh. Nah, kesimpulan materi hari ini adalah fiksi itu tadi bersifat hayalan ataupun sesuatu yang tidak terjadi secara sungguh-sungguh. Sedangkan non-fiksi adalah yang bersifat fakta ataupun keilmuan. Contoh dari fiksi seperti roman, cerpen, drama, puisi, dongeng, dan novel, serta masih banyak yang lainnya. Sedangkan pada non-fiksi, contohnya seperti esai, artikel, biografi, katalog, ensiklopedia, kamus, buku pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, ananda-ananda semua, semoga pemaparan Ustazah bisa dipahami dengan baik. Namun, apabila masih ada yang kurang paham, boleh tanyakan kepada Ustazah langsung ya. Nah, demikian untuk hari ini. Ustazah harapkan abang-abang semua masih terus semangat belajar walaupun kita daring. Nah, demikian untuk hari ini. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.